Salam sehat ya. Bandarmologi elit yang ke-1. IPO 3 Januari 2023. Data diambil sampai dengan 30 Agustus 2025. Ya, kita ke company profile. Di sini ya, E3 Global Technology sama PT Elite Technology Academy. Di sini pelatihan untuk ilmu teknologi cloud, teknologi informasi dan komunikasi perusahaan. Ini anak usahanya ya, anak perusahaannya. Sahamnya dimiliki 100% dan 90%. Di sini ada keterlibatan komisaris, tetapi nggak banyak ya. Komisaris 0,83 dan 0,6%. Terus ya, PT Data Sinergitama Jaya Tpk Elite ya. Itu bergerak dalam service provider, bisnis ya, manage service in information technology, especially the news data center, virtual atau cloud data center. Ini warkat non warkatnya ya, masyarakat non warkat itu 25,63%. Nah, IPO pada tanggal 6 Januari 2023 dengan underwriter XA NH Konindo Sekuritas Indonesia. IPO dengan harga 120, di mana saham publiknya pada waktu berdiri, pada waktu IPO maksudnya, itu 24,6%, sedangkan founder share-nya 75,4%. Nah, seiring berjalan waktu, saham publiknya berubah, tapi nggak banyak ya, 1,1%, dan founder share-nya berkurang otomatis sebanyak 1,1%, jadi 74,3%. Underwriter-nya banyak. Oh, ini salah ini ya, ini nggak ada ya, cuma satu. Underwriter-nya cuma satu, yaitu NH Konindo Sekuritas. Saya hapus ya. Ya, kita ke buyer dan seller ya. Sebelum ke buyer seller, ini last price di tanggal 29 Agustus 2025 itu 194 ya, 194, penurunan 5,83% karena ada demo ya. Tetapi kalau dibanding dari dengan harga IPO udah naik 61,67%. Perusahaan ini terdaftar di lantai bursa selama 2,5 tahun lebih, tepatnya 2,7 tahun. Di sini asingnya kandungannya 2,15%. Di mana last price-nya average price, harga rata-rata ya, AVG price itu 161, jadi last price-nya ini udah di atas harga rata-rata. Low price-nya di 106, high price-nya di 280. Ini dalam rank 200 hari. Kemudian ke buyer dan seller. Karena perusahaannya baru IPO, jadi kita lihat ke seller dulu. Siapa yang jualan? Ternyata XA ya. XA selaku underwriter
NH Korindo Sekuritas, di mana jualan 70%, SA 14%, MG 5%, NIN 4%. Ini retail 7%. Cukup masif ya jualnya 70%. Di mana asing jualan 1%. Nah, XL ini adalah buyernya, yaitu di harga 187 ya. Kemudian BR 188 sebanyak 18%. PD 9% di harga 171. CC di harga 8% di harga 171. Sedangkan ini AK dan YP ini retail ya, atau lotnya nggak banyak ya. Nah, di sini kelihatan bahwa retail banyak jualan ya. Sampai lebih dari 41% ini. Jadi dilihat dari sini distribusi ya. Kita belum lihat chartnya, tapi dilihat dari sini ini distribusi. Nah, kalau jadi ini ya, seller buyer ini ya, nah bandarnya adalah ya XL ya. Selama perusahaan ini berdiri, bandar itu dikuasai XL dan BR. Nah, barang yang telah dijual belikan di market itu sebanyak 91%, sedangkan free float yang masih di hold dengan harga Rp120, harga IPO ya, itu 8,2%. Totalnya 100% adalah free float. Nah, kalau dibandingkan dengan keseluruhan saham, total share di sini, buy dan sell-nya 23,6%, sedangkan free float-nya 2%. Jadi ya udah banyak saham yang beredar di pasar ya. Intinya lebih dari sini 91% ya, lebih dari 91% yang berada di market. Sedangkan counter share 74,3%. Di sini XL menguasai 5,7% kalau dibandingkan dengan seluruh tabel saham yang ada dengan harga 187, BR 188 dengan penguasaan 4,2%, PD 171 2%, CC 171 1,9%. Ini anggaplah retail. Jadi retail di sini dominan ya, karena ya hampir imbang lah ya. Karena 7 tambah 2 9, di sini 5 tambah 4 9 ya. Ya, jadi di sini sebetulnya memang kurang greget ya sahamnya kalau dilihat segi bandar ya. Jadi bagusnya untuk trading ya, bukan untuk invest atau swing panjang ya. Nah, kita lihat chartnya. Nah, sini beli dan jual, seller dan buyer. Yang jualan XA 70%. Nah, ini gambaran dari sini ya. Sebetulnya ini hanya visualisasi dari sini. Nah, kita dengan lihat ini, kelihatannya langsung tep distribusi. Ya. Nggak usah lihat angka-angka. Nah, distribusi ya. Terbukti dengan XA jualan 70% dan warna oranye ini besar dibanding dengan warna oranye pada saat jual. Jelas distribusi. Ya. Di sini yang beli XL, BR, PD, CC, AKF ya. AKF ini sebenarnya lumayan, tapi ini kan L ya, lain-lain. Jadi bukan AK doang, ya. Bukan AKF doang, ada yang lain. Jadi di sini kelihatan distribusi secara general ini ya, secara dari tahun 2023. Itu ya, distribusi dengan kepemilikan saham dibanding secara keseluruhan yaitu 24%
saham yang buy dan sell udah di market, sedangkan yang belum ada di market untuk yang di free float itu masih 2%. Totalnya founder share-nya 74%. Nah, saya ingin bedakan antara asing dan bukan. Jadi saya ingin pindah ini ke sini biar untuk lebih mudah bandinginnya. Ya. Di sebelah kanan ini, chart bentuk lingkaran ini adalah kalau kita bedakan antara asing dan domestik. Ya, di sini ada AKF, F itu maksudnya foreign. Ya. Jadi untuk ini ya sama-sama distribusi ya, karena ini keseluruhan jadi lebih mudah bacanya distribusi atau tidaknya. Ya, jadi ya hampir sama lah ya. Jadi di sini ya BR ini 18%, ini BR-nya sama 18% ya. PD 9%, CC 8%, ZB 28%. Cuma di sini AKF di sini nggak ada AKF. Mungkin karena ya tadi AK domestik jualan, AK foreign beli gitu misalnya kan. Jadi sama-sama AK-nya kalau kita bedakan tidak bedakan antara foreign dan domestik itu hilang seolah-olah. Misalnya gini. AKF jualan 5, AKF beli AK domestik beli 5. Barang habis dah. Ya. Karena kita tidak bedakan asing dan enggak. Kalau kita bedakan ya domestiknya hilang, AKF-nya tetap ada. Nah, ini contohnya nih, AKF-nya 8%. Nah, itulah ya. Cukup saya kira saham elit secara general. Nah, kita akan bahas secara periode yang lebih sempit. Ya, misalnya saat uptrend ya. Ya, kita saat uptrend ini elit ya, elit. Nah, di sini ya. Di sini tanggal 24 Januari 2025. Jadi saya ambil di sini ya. Ini uptrend di sini ya. Setelah di low-nya ini ada tanggal 24 Januari 2025, ada hijau ini mulai uptrend, mulai balik arah. Kita buat bandarmologinya, di sini masih distribusi ya. Karena akumulasi, maaf ya. Karena warna oranye ini yang di sebelah buy lebih kecil dari di sebelah sell. Walaupun BR di sini lebih besar daripada XL di sini. Tetapi di sini ada TPF ya, orange 11%, AKF 9%. Ya, ini yang mungkin nahan harga ya, walaupun di sini BR itu guyur. BR diguyur 44%, tetapi ditahan oleh TP sama AKF asing ya. Jadi tetap uptrend walaupun ada guyuran karena ada penahannya, yaitu TPF dan AKF. Nah, ini akumulasi ya. Terus ini apa ini ya? Elit. Ini Aksio, ini elit. Nah, ini elit membedakan asing dan bukan ya. Ini buy dan sell-nya ini membedakan asing dan bukan. Terus di sini elit juga, tapi di sini tidak bedakan asing dan tidak bedakan lokal. Nah, di sini
kelihatan distribusi ya kalau pas kita tidak bedakan asing dan lokal. Karena di sini XA31 ini XC32. Jadi retailnya yang jualan lebih banyak daripada retail yang beli lebih banyak daripada retail yang jualan. Tetapi tipis 32 sama 31. Nah, ini yang bikin bias ya. Jadi kalau istilah survei itu margin of error, nah di sini masih dalam rank itu. Jadi tidak bisa kita pastikan distribusi atau akumulasi. Nah, di sini juga BR 46%, XL 37%. Nah, itu ya, kalau kita tidak bedakan asing dan lokal. Lebih susah menganalisanya. Itu saat uptrend. Terus saat 5 hari terakhir, ya, saat 5 hari terakhir, ini jelas distribusi ya. Karena tadi warna oranye 29%, ini 20%, jauh ya. Jadi distribusi XL dan AK sama seri 33, ini 33 juga. BK yang cukup jual, BK itu cukup bergengsi, AK juga cukup bergengsi, GR juga cukup bergengsi ya. Ya, jadi kita agak mudah simpulkan ini distribusi dalam waktu tanggal 25 Agustus sampai tanggal 29 Agustus 2025. Itu distribusi. Asing lokalnya ada enggak ya? Bentar. Oh ya, ini asing lokalnya. Oh enggak, bukan. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini yang jualan asing. CC-nya asing juga, BKF-nya asing. Oh, ya jelas distribusi lah. Asing lebih dari 50%. Ya. Tuh, jadi distribusi jelas. Distribusi di sini asing 66% jualan dari total yang jualan. Yang nampung cuma 1% asingnya. Jadi distribusi selama 5 hari ini. Nah, terus kita ya 5 hari kita lihat chart ya. Nah, 5 hari itu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 hari ini. Jadi jelas ini guyuran di mana asing jualan 20. 50% lebih ya asing jualan. Itu diskusi maka turun drastis, diguyur. Nah, kita ke yang kekinian, yang paling akhir ya. Paling akhir. Nah, ini kita tidak bedakan asing dan lokal karena cuma hari terakhir aja lah. Capek juga ngitung asing lokal karena seolah-olah kita bagi 3. Asing, versi asing plus lokal, ya. Tambah dengan yang tidak memperdulikan asing dan lokal. Nah, di sini tidak memperhatikan asing dan lokal karena cuma anggaplah 1 hari, jadi lebih enak bacanya. Di sini jelas akum ya hari kemarin ya, walaupun diguyur 5,8%, tetapi secara buy dan sell banyak yang buy. Dari sisi bandar ya, kalau retail buy ya abaikan aja karena ya dikit jumlahnya dibanding bandar atau manajemen investasi ya bahasa halusnya. PD 36%, ya, CC 21%, XL 16%, LG 7%, KK 6%. Yang jualan YP, AK, ZP, OD, RF, ini yang jualan sama-sama bergengsi ya, tapi kalah secara persentase. Oh, malah sebetulnya yang jualan yang bergengsi ya. Karena ada AK, ZP, OD, RF, sedangkan yang beli PD, CC, XL. Nah, LG aja yang cukup bergengsi, yaitu Trimgah Sekuritas, KK Philip Sekuritas ya. Jadi secara bobot bandar sebetulnya menang yang jual,
Tetapi karena persentasenya kalah ya penting duit lah. Di sini ya kita ngomong saham ya. Duitnya banyak walaupun asing juga ya cuekin. Jadi ini distribusi, akumulasi, tetapi harga turun karena memang kemarin ada news jelek yaitu demo mahasiswa, Gojek, masyarakat, buruh. Itu ya, saya kira cukup. Analisa sendiri ya, ambil kesimpulannya. Saya cuma sampaikan data karena untuk menyimpulkan tuh perlu waktu yang agak lama juga. Tapi sebetulnya sudah ya, kesimpulannya tuh udah, tetapi tersirat, tidak disimpulkan secara sistematis. Misalnya 1 akumulasi, 2 ini 4 ini bagus, enggak ya. Belum sempat dan memang belum punya kapasitas untuk menyimpulkan seperti itu. Ini cuma data, silahkan simpulkan sendiri. Ya, ini ya. Kita ke judul Bandarmologi Elit ke-1. Ya, pasca demo di hari pertama. Salam sehat.